Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dwi Antika dari kelas AS 5A, Prodi Awal Saksiyah dari kampus IAIN Manado. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif peradilan agama. Peradilan agama itu mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Relatif itu bisa jadi kewenangan itu bisa diambil oleh pengadilan lain, tapi kewenangan absolut itu tidak bisa diambil oleh pengadilan yang lain, seperti perceraian kaum muslim itu tidak bisa diceraikan di pengadilan negeri. Sedangkan kompetensi itu bisa diartikan sebagai kewenangan dan kekuasaan. Ruang lingkup kewenangan absolut pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibanding perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila dalam perkara-perkara dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan peradilan agama, tetapi menjadi kewenangan peradilan umum. Kekuatan absolut peradilan agama meliputi hukum perdata tertentu yang tercantum pada pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan asas personalitas keislaman. Untuk lingkup peradilan agama menurut bab 1 pasal 2 junto, bab 3 pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemenkan bahwa perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu dan bidang perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan relatif peradilan agama dalam menentukan kompetensi atau kewenangan relatif setiap pengadilan agama, dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibentukkan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG junto, pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat 1 HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa Latin disebut actor sequitur forum rei. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat 2, 3 dan ayat 4, yaitu 1. Apabila tergugat lebih dari 1, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat. Yang kedua, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat. Yang ketiga, apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak. Dan yang keempat, apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.